Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ustaz berdoa mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, untuk muatan pelajaran PPKN, pembelajaran kedua. Hak dan kewajiban menjaga lingkungan umum. Sebelum dimulai, silakan disiapkan buku bahan belajar daring jilid 3, bisa dibuka halaman 7 sampai 11. Kemudian buku paket tematik dan juga alat tulis. Baik anak-anakku, sebelumnya kita awali dulu kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan masuk pada indikator pencapaian untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menemukan bentuk kepedulian terhadap lingkungan umum. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan kepedulian menjaga lingkungan umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, hak dan kewajiban menjaga lingkungan umum. Setiap orang atau warga masyarakat memiliki kewajiban menjaga kebersihan tempat-tempat umum, misalnya pasar, terminal, stasiun, halte, dan toilet umum. Menjaga lingkungan umum akan menciptakan lingkungan bersih dan nyaman. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan umum yang bersih dan nyaman. Jika kita membuang sampah sembarangan dan menyebabkan lingkungan menjadi kotor serta tidak nyaman, maka kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, kita akan masuk pada contoh tindakan kepedulian terhadap lingkungan umum. Misalnya, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan taman kota. Ketiga, menjaga kerapian buku di perpustakaan. Nah, kemudian kepedulian terhadap lingkungan umum. Yang pertama yang kita bahas adalah di bidang kehutanan. Contoh tindakannya, yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah selesai ditebang. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah menindak tegas para pelaku perusak hutan. Kemudian yang ketiga, melakukan tebang pilih tanaman atau TPT. Jadi tebang pilih tanaman ini memilih tanaman yang sudah berusia tua, ya, sehingga kayunya sudah berukuran besar dan kualitasnya bagus sehingga bisa dimanfaatkan dengan optimal. Sedangkan yang keempat adalah menghemat penggunaan barang yang bahan dasarnya dari kayu, misalnya penggunaan kertas maupun penggunaan tisu. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan umum, bidang kelautan. Nah, yang bisa dilakukan yang pertama adalah menangkap ikan dengan metode ramah lingkungan. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya menangkap ikan tapi menggunakan cara-cara yang tidak merusak lingkungan perairan. Nah, kalau yang merusak itu misalnya menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom, kemudian menggunakan racun atau menggunakan pukat harimau. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan karena bisa merusak habitat tempat tinggal ikan. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan baik laut maupun sungai, ya, karena kalaupun membuang sampah di sungai nanti kan muaranya tetap ke laut. Itu akan merusak habitat di laut. Kemudian kita juga bisa melestarikan terumbu karang, ya.
Dan yang keempat yang bisa dilakukan adalah menanam bakau atau hutan mangrove. Ini sangat penting karena di pinggir-pinggir pantai itu untuk mengatasi abrasi, ya, mencegah abrasi atau terkikisnya daratan oleh air laut, bisa dilakukan dengan menanam pohon bakau atau mangrove. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada aktivitas siswa. Nah, yang pertama yang kamu lakukan adalah silakan kamu bisa mengamati gambar pada buku bahan belajar daring jilid 3 di halaman 8. Kemudian setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada pada bawah gambar tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, setelah selesai mengamati dan menjawab pertanyaan terkait gambar tadi, kalian bisa mengerjakan latihan soal pengayaan pada buku bahan belajar daring jilid 3 yang ada di halaman 9 sampai 10. Kemudian yang selanjutnya, kalian bisa mengisi lembar capaian pemahaman materi atau LCPM pada buku bahan belajar daring jilid 3 yang ada di halaman 11. Nah, baik anak-anakku, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih ada materi yang kurang paham, kalian bisa memutar ulang video atau membaca referensi dari buku maupun bahan belajar daring yang sudah disiapkan. Nah, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.